Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggi Duno Perlis. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang intelijensi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang intelijensi. Nah, jadi apa sih intelijensi? Oke, jadi intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence yang berarti kecerdasan atau keterangan-keterangan. Kata intelijensi juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Sedangkan kata intelijensia itu sendiri berasal dari kata inter yang berarti di antara dan lego berarti memilih. Sehingga intelijensi pada mulanya mempunyai pengertian kemampuan untuk memilih suatu penalaran terhadap fakta atau kebenaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering diucapkan bahwa intelijen adalah orang yang bertugas mencari atau mengamati seseorang. Nah, kita sering kan menemukan ada orang yang cepat, cekatan, dan terampil dalam waktu yang relatif singkat. Mereka dapat menyelesaikan tugas, pekerjaan yang dihadapi itu dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang dalam menyelesaikan tugas, masalah yang dihadapinya membutuh waktu yang relatif lama. Bahkan ada pula yang lamban dan tak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu faktor yang menentukan hal tersebut adalah taraf intelijensi seseorang tersebut. Istilah intelijensi ini sudah menjadi bahasan umum bagi masyarakat. Hanya saja, sebagian masyarakat menamakannya kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lainnya yang pada prinsipnya bermakna sama. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental ataupun rohani yang melibatkan proses berpikir secara rasional untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru. Nah, untuk intelijensi sendiri ini memiliki dua arti. Yang pertama arti luas dan yang kedua arti sempit. Arti luas sendiri, intelijensi merupakan kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya terdapat berpikir, memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan belajar di sekolah. Nah, untuk arti sempitnya sendiri, intelijensi ini merupakan kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya terdapat proses berpikir, memegang peranan pokok. Intelijensi dalam arti sempit ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Nah, setelah membahas pengertian dari intelijensi, sebenarnya siapa sih tokoh dari intelijensi ini? Nah, jadi teori tentang intelijensi ini pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne pada tahun 1951. Spearman dan Wynne mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaannya kekuatannya disebut noesis. Oke, jadi setelah membahas pengertian dari intelijensi, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri intelijensi. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari intelijensi? Jadi, ciri-ciri dari intelijensi adalah yang pertama, selalu terarah pada tujuan atau mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, laku yang terkoordinasi semua tenaga dan alat-alat yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah terkoordinasi dengan baik.
Yang ketiga, memiliki sikap jasmania yang baik, penuh tenaga, ketangkasan, dan kepatuhan. Nah, yang keempat, tingkah laku yang efisien, efektif, dan cepat atau menggunakan waktu yang singkat. Yang kelima, tingkah laku yang luas, fleksibel, tidak statis, dan kaku, tetapi selalu siap untuk mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang baru. Yang keenam, tingkah laku yang memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Yang ketujuh, tingkah laku yang didasari rasa aman, tenang, gairah, penuh kepercayaan, dan sukses atau optimal. Dan yang terakhir, tingkah laku yang mempunyai latar belakang dan pandangan luas yang meliputi sikap, dasar, dan jiwa yang terbuka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat-tingkat intelijensi. Jadi, ada beberapa tingkat-tingkat dari intelijensi. Yang pertama, yaitu kecerdasan binatang. Pada mulanya, banyak orang yang keberatan menggunakan istilah intelijensi pada binatang karena mereka hanya mau menggunakan istilah itu pada manusia saja. Menurut hasil penyelidikan para ahli, ternyata bahwa kecerdasan itu bertingkat-tingkat. Tetapi, pendapat yang menolak istilah tersebut dapat dijelaskan dengan contoh percobaan berikut. Jadi, Kohler itu menggunakan seekor kera sebagai percobaannya. Kera tersebut dikurung di dalam kandang dan di luar kandang diletakkan sebuah pisang yang jauh jaraknya. Dalam kandang diletakkan sebuah tongkat. Kera mencoba meraih-raih pisang berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, kera tersebut menggunakan tongkat untuk mengambil pisang. Kohler melakukan percobaan yang kedua, tetap menggunakan seekor kera yang dikurung di dalam kandang dan sebuah pisang yang jauh letaknya. Tapi, kali ini Kohler meletakkan 2 batang tongkat dan memperjauh letak pisang. Saat kera tidak bisa menjangkau pisang dengan 1 tongkat, maka kera tersebut menggunakan 2 tongkat. Jadi, kesimpulannya dari 2 percobaan tersebut yaitu kera mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan, padanya timbul sesuatu yang baru, ialah yang tidak terkandung di dalam bentuk kelakuan naluri. Kera dapat menolong dirinya dalam sesuatu yang asing baginya, maka kelakuan dapat disebut kelakuan intelijen dan kesanggupannya disebut intelijensi. Kecerdasan pada binatang ini sangat terbatas, yakni terikat pada suatu yang konkret. Oke, selanjutnya tingkat-tingkat intelijensi adalah kecerdasan anak-anak. Jadi, kecerdasan anak-anak ini merupakan kemampuan mempergunakan bahasa, merupakan garis pemisah antara hewan dan manusia. Anak yang sudah dapat berbicara lebih cepat memperoleh penyelesaian tentang masalah yang dihadapi. Dalam segala pernyataan fungsi jiwa, bahasa merupakan suatu momen yang sangat penting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat-tingkat intelijensi, yaitu intelijensi pada manusia. Nah, jadi ada beberapa implikasi intelijensi pada manusia. Yang pertama, kemampuan mengklasifikasi pola-pola objek. Jadi, seseorang yang normal adalah orang yang mampu dalam mengklasifikasikan stimulasi-stimulasi yang tidak identik ke dalam suatu kelas atau rumpun. Yang kedua, kemampuan beradaptasi atau kemampuan belajar. Jadi, kemampuan beradaptasi ini merupakan suatu kemampuan yang harus manusia miliki dalam kehidupannya, dan kemampuan beradaptasi ini menentukan intelijensi atau kecerdasan seseorang, apakah intelijensinya itu tinggi atau rendah. Nah, yang ketiga, ada kemampuan menalar secara deduktif, yaitu
kemampuan menalar atau melogikakan sesuatu dari kesimpulan menjadi paparan yang lebih detail. Yang keempat, kemampuan menalar secara induktif, yaitu kemampuan penalaran atau melogikakan sesuatu yang berupa paparan atau penjelasan menjadi sesuatu kesimpulan yang mewakili. Yang kelima, ada kemampuan mengembangkan konsep, yaitu kemampuan seseorang memahami suatu cara kerja objek atau fungsinya dan kemampuannya bagaimana memperpresentasikan suatu kejadian. Dan yang terakhir, kemampuan memahami. Jadi kemampuan memahami ini merupakan kemampuan seseorang dalam melihat adanya hubungan atau relasi di dalam suatu masalah dan kegunaan hubungannya bagi pemecah masalah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam intelijensi. Yang pertama, ada intelijensi terikat dan bebas. Jadi, intelijensi terikat adalah intelijensi suatu makhluk yang bekerja dalam situasi-situasi pada lapangan pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan viral yang harus segera dipuaskan. Misalnya nih, intelijensi binatang dan anak-anak yang belum berbahasa. Intelijensi bebas terdapat pada manusia yang berbudaya dan berbahasa. Dengan intelijensinya, orang selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuannya sudah dicapai, manusia ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih maju. Yang kedua, ada intelijensi menciptakan kreatif dan meniru eksekutif. Yaitu intelijensi menciptakan kreatif adalah kesanggupan menciptakan tujuan-tujuan baru dan mencari alat-alat yang sesuai guna mencapai tujuan itu. Intelijensi kreatif menghasilkan pendapat-pendapat baru seperti kereta api, radio, listrik, dan kapal terbang. Intelijensi meniru eksekutif yaitu kemampuan menggunakan dan mengikuti pikiran atau hasil penemuan orang lain, baik yang dibuat, diucapkan maupun yang ditulis. Yang ketiga, ada intelijensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan sebuah makna. Contohnya nih, seorang anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang bagaimana beberapa hal bisa menjadi mirip. Contoh pertanyaannya, apa persamaan singa dan harimau? Cenderung arah profesinya menjadi penulis, jurnalis, atau pembicara. Nah, yang keempat yaitu intelijensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis. Peserta didik dengan kecerdasan logikal matematikal yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi. Mereka sering bertanya tentang berbagai fenomena yang dilihatnya. Mereka menuntut penjelasan logis dari setiap pernyataan. Selain itu, mereka juga mengklasifikasikan benda dan senang berhitung, cenderung profesinya menjadi ilmuwan, insinyur, atau akuntan. Nah, yang kelima, ada intelijensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi, cenderung berpikir secara visual. Mereka kaya dengan khayalan internal, sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. Contohnya nih, seorang anak harus menyusun serangkaian balok dan mewarnai agar sama dengan rancangan yang ditunjukkan penguji. Koordinasi visual motorik, organisasi persepsi, dan kemampuan untuk mengevaluasi dinilai secara terpisah. Cenderung menjadi profesi arsitek, seniman, atau pelaut. Nah, yang keenam, ada intelijensi kemampuan musikal, yaitu kepekaan terhadap pola, tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada.
Ia juga dapat mentransformasikan kata-kata menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Mereka pintar melantunkan beat lagu dengan baik dan benar. Mereka pandai menggunakan kosakata secara musikal dan peka terhadap ritme, ketukan, melodi, atau warna suara dalam sebuah komposisi musik. Yang ketujuh, ada intelijensi keterampilan kinestik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir sebagai tenaga fisik, senang bergerak dan menyentuh. Mereka memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan kesanggupan dalam bergerak. Mereka mengeksplorasi dunia dengan otot-ototnya, cenderung berprofesi menjadi ahli bedah, seniman, penari. Dan yang kedelapan, ada intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif, mengarahkan hidup seseorang, memiliki kepekaan perasaan dalam situasi yang tengah berlangsung, memahami diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri dalam konflik. Ia juga mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam lingkungan sosial. Mereka mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan saat memerlukan, cenderung berprofesi menjadi teolog atau psikolog. Nah, yang kesembilan ada intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami secara efektif berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi. Mereka juga mampu merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan orang lain, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 ada intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam serta memahami sistem buatan manusia dan alam. Menonjol ketertarikan yang sangat besar terhadap alam sekitar, termasuk pada binatang. Di usia yang sangat dini, mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya, terjadi awan, hujan, dan asal-usul binatang, tumbuh-tumbuhan, dan tata surya. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, ada pengaruh faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor pertama yang berperan di dalam intelijensi. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Nah, faktor yang kedua adalah pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak akan sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting, sehingga guru rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang sangat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain. Lingkungan yang berpengaruh terhadap intelijensi yaitu lingkungan kerja dan pengalaman pendidikan. Nah, yang ketiga ada faktor stabilitas intelijensi dan IQ. Jadi, intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu. Sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi tersebut yang notabene-nya hanya mengukur sebagai kelompok dari intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung perkembangan organik otak. Yang keempat, ada pengaruh
faktor kematangan. Di mata tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila anak-anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di kelas 4 SD. Karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya juga masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut dan kematangan berhubungan erat dengan umur. Yang kelima, ada pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan sengaja seperti yang dilakukan sekolah dan pembentukan yang tidak disengaja, yaitu pengaruh alam di sekitarnya. Yang keenam, ada minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Nah, yang ketujuh, ada faktor kebebasan. Faktor kebebasan artinya manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Semua faktor tersebut dapat bersangkutan satu sama lain. Untuk menentukan intelijensi atau tidaknya seseorang, kita tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut, karena intelijensi adalah faktor total keseluruhan pribadi turut serta menentukan dalam perbuatan intelijensi seseorang. Oke, jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar yang dimaksud dengan intelijensi adalah kemampuan mental ataupun rohani yang melibatkan proses berpikir secara rasional untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Intelijensi sebagai sebuah kemampuan yang tentram dalam diri masing-masing individu dapat ditumbuh kembangkan dengan berbagai cara agar dapat membantu sebagai daya berpikir yang ada dalam diri setiap individu manusia. Karena tanpa adanya intelijensi, maka pendidikan hampir mustahil untuk dilaksanakan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi intelijensi. Saya sebagai pemateri sangat berharap sekali bahwa materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya selaku pemateri mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Saya Anggi Dwi Noverlis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.